Seorang istri terdakwa kasus judol Komdiji terungkap kerap bergaya hidup mewah. Ia mendapat kucuran miliaran rupiah dari suaminya yang mantan pegawai Komdiji yang bertindak sebagai makelar dan juga melindungi sejumlah situs judol dari pemblokiran. Lalu bagaimana uang panas itu mengalir? Selengkapnya dalam Benang Merah, Jejak Uang Haram Makelar Judol Komdiji. Darmawati, istri Muhrijan atau Agus, salah satu terdakwa kasus perlindungan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital, ikut terseret kasus hukum suaminya. Kasus ini ditengarai melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji. Muhrijan mengklaim dirinya sebagai utusan Direktur Kementerian Kominfo yang diberi kewenangan menjaga situs judi online. Muhrijan pun mengutip biaya sebagai imbalan jasa. Darmawati diduga menggunakan uang haram hasil kejahatan Muhrijan untuk berfoya-foya dan belanja aneka barang mewah. Kejutan mengemuka tatkala jaksa penuntut umum membuka dakwaan dengan sederet daftar belanja yang dilakukan Darmawati. Aneka gawai bermerek, rupa-rupa perhiasan dan aksesoris mewah hingga sejumlah mobil berkelas mengisi daftar belanja itu. Berkaca ke belakang, April 2024 seakan menjadi momen bagi Muhrijan menemukan sumber pundi-pundi uangnya. Saat itu Muhrijan disebut mulai faham cara membuat situs judi agar tetap eksis di ranah maya. Kalau saudara Muhrijan, apa yang saudara ketahui sebenarnya ada di sini? Jadi di penghubung ya, dia menyampaikan dari pihak bandar ke pihak Komdiji. Muhrijan tak sendiri, ada 3 nama lain yang ikut bermufakat jahat. Mereka yakni Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto dan Awin Jabarti Kemas. Uang jasa perlindungan disepakati sebesar 8 juta rupiah per situs per bulan. Muhrijan pula yang kemudian mengatur agen-agen penghubung untuk bertemu dengan para pemilik situs. Dari setiap situs judol yang dilindungi itu, Muhrijan mengantongi bayaran sebesar 2 juta rupiah. Cara mereka untuk mengumpulkan bandar-bandar judi gimana? Yang pasti yang tahu mereka Pak, gimana mereka bisa mengalami bandar itu, sehingga bandar itu bisa menjawab kepada mereka gitu. Iya. Pasti yang mengetahui itu ya sebenarnya mereka Pak. Jaminan percaya, mereka sudah menanyakan jaminan percaya apa yang memberikan kepada bandar-bandar judi online sehingga mereka percaya kepada kalian. Ya, kalau mereka itu jaminannya orang tidak terlalu Pak. Otomatis kalau bandar judi menyerahkan uang, itu kan dilihat proses penyerahan uang itu kan kalau yang sudah berjalan, berarti kan sudah terbukti aman gitu. Oke. Berjalan. Ya, benar. Jadi apabila telah memberikan uang bulanan, Ya. sehingga akibatnya diblokir. Karena mereka mengumpulkan web itu di sortir mereka dan gimana cara mereka nyambung kepada pemilik web itu ya sektor mereka yang tahu gitu Pak, kita nggak ngerti gitu Pak. Kalau saudara tak tahu apakah ada patokan tarif terkait pengamanan judi online? Ada Pak, tarifnya ada, tapi untuk angkanya kami lupa. Pak, Ada Pak, tarifnya. ada rate-nya atau besar kecilnya ada rate-nya atau beda-beda atau sekian? Mereka perlu Pak, jadi nanti Atau? ya Pak, atau perlu sekian yang mau sekian nanti uangnya. Nanti mereka yang ngatur Pak, ada komisi berikan berapa, ya mereka berapa gitu. Oh, betul. Jadi ada persentase ya terkait ini untuk bagian kelompok mereka dan ini bagian kelompok Komdiji. Persoalannya, tidak hanya 2 atau 3 situs judol saja yang dikelola Muhrijan, tapi ribuan.
sepanjang rentang setengah tahun mulai dari April hingga Oktober 2024 itu. Muhrijan seperti panen raya. Dapat dibayangkan berapa besar cuan yang dikantongi Muhrijan. Uang panas itu pun mengalir ke tangan Darmawati yang dengan telaten menyimpannya di rumah kontrakan mereka di bilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pada 20 Oktober 2024, Muhrijan dan Darmawati menyetorkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah ke rekening atas nama Darmawati di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Setoran demi setoran tunai dilakukan hingga mencapai 10,56 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga menempatkan dana melalui mesin setor tunai senilai 772 juta rupiah dan menerima transfer lebih dari 3,9 miliar rupiah. Bila fulus yang dikantongi Muhrijan di kisaran belasan miliar rupiah. Lantas berapa perkiraan keseluruhan uang pelicin yang masuk dari praktik culas ini? Jaksa mencatat sepanjang rentang Mei hingga Oktober 2024, total uang koordinasi yang terhimpun mencapai lebih dari 171 miliar rupiah. Menurut dakwaan, uang itu dibagikan ke sejumlah pihak. Selain 4 terdakwa tersebut, ada nama lain seperti Denden Imaduddin Soleh, Syamsul Arifin, Riko Rasota Rahmada hingga Menteri Kominfo saat itu, Budi Aristiadi.